When lights go down, I see no reason for you to cry. We've been through this before in every time, in every season. God knows I've tried, so please don't ask for more. Can't you see in my eyes, though this might be our last goodbye. Oh, carry, carry. Things they change, my friend. Whoa, carry, carry. Maybe we'll be again somewhere again. Gue jadi sedih, prank. Waduh, guys, mantap banget. Buluk. Ivanka hadir di sini di catatan si Buluk para cabulor dan cabulis ya. Yes. Lagu itu gue punya kenangan sebenarnya lagu ini. Jadi ternyata dia juga punya, ini maksudnya Ivanka ternyata gue tanya, "Man, ada lagu apa yang kita ini yang lagu cinta zaman dulu?" Ini aja, Europe Area. Wah. Cinta pertama gue. Oh iya. Pertama Oh aduh. Gue jatuh cinta dengan seorang bernama Apsara Larasati. Oke. Nama panggilannya adalah Ari. Oke. Jadi gue selalu kalau gue ini Ari, Lempar. Halo Ai, apa kabar? Wah, kenangannya kayak dalam banget nih Hari. Nah, kalau lu lagu itu gimana, Ban? Gue lagu itu gue inget gue waktu itu masih SMA, masih sekolah. Ikut festival band. Oke. Nah itu salah satu lagunya yang gue bawain itu. Carry ya? Lagu Carry-nya, lagu bebasnya Carry. Terus lagu wajibnya ini, Kehidupan. Dong. Apa itu? Susu anakku. Itu dia tuh. Gaswat. Emang itu lagu wajib gitu kalau itu lagunya Euro. Tenoneno. Ah. Itu sama almarhum kemarin baru saja meninggal Eddie Van Halen ya. Oh iya. Ceret jam. Yuk kita lompat. Asepa. Ya. Gas banget. Tapi ini sehat Pan ya? Sehat, alhamdulillah. Belakangan ini Buluk sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Belakangan ini banyak sekali teman-teman musisi yang benar-benar struggle dari dia punya kehidupan karena musik. Boleh dibilang banyak sekali gue ngobrol sama teman-teman musisi, kalau ya udah mereka tidak bisa ngapa-ngapain sekarang ini selain bikin aktivitas tertentu, bahkan boleh dibilang salah satunya adalah usaha yang dilakukan oleh seorang Ivanka Sleng juga ternyata ada, Pleng. Enggak. Usaha mau nggak mau ya usaha ya. Mau nggak mau usaha. Di depan kita, ini sebelum gue ngobrol lanjut, gue penasaran sama yang namanya Soli Butter Kitchen. Ya. Ini lu sama istri lu Pan bikin Soli Butter. Enggak, dari 2010 padahal ini ya. Iya, betul. Ini dari sebelum pandemi berarti. Iya, ini udah sebenarnya brand lama. Ini punya bini gua. Soli Butter Kitchen nih dulu punya outlet di Kemang di depan Kentucky. Oh, jadi cupcake dulu yang lumayan top tuh di situ. Sekarang kita jualnya online. Kita buka di rumah. Ini nih, tuh. Nah, ada ini masterpiece-nya ini cupcake sebenarnya. Dan sekarang ada produk kopinya. Ada kopinya. Tapi sekarang hanya online ya. Online. Bisa GoFood. Ini diaktifin lagi pas lagi pandemi gini, Bang, atau tepatnya iya begitu. Pas habis pandemi. Iya, pas lagi pandemi. Kita coba diaktifin lagi Soli Butter Kitchen di online. Betul. Gila, ini emang ada hikmahnya pandemi, Bang. Iya. Ya kan? Mau nggak mau kayak ibaratnya gini loh. Kita kejepit kan gini, kalau kadang kalau maling nih, bukan kita maling ya. Kita maling dikejar-kejar anjing, dia bisa lompat yang tinggi ya. Yang nggak pernah kepikir sama orang. Kira-kira sih semua orang
apa namanya intuisinya atau feelingnya sih ke situ. Mau nggak mau harus bergerak untuk apa? Ya untuk survive. Ya, betul. Gitu. Kalau enggak ya kelar. Hikmah positifnya aja, gue yang nggak biasa ngebon, ya kan? Gue bongkar-bongkar pot, beli media, tanam tuh yang sekarang tuh janda bolong lah, tanam rumah. Ya kan? Oh iya benar tuh. Iya, mahal-mahal tuh. Iya. Janda bolong-bolong tuh. Bahasa tendinya Monstera. Woi, belum lagi cupangnya kita nih. Ngomong-ngomong soal cupang, welcome to Cupangkers. Oh, Jadi ini dia imbas positif dari adanya pandemi nih. Rumah bersih. Iya. Udah sering di rumah. Badan bersih. Ketemu sama keluarga lebih intensitasnya lebih sering. Lebih sering, betul. Ya kan? Jadi akhirnya ada kehangatan harmonisasi di rumah yang musisi apalagi kalau Betul. sebesar Slank, turnya kagak berhenti, Brand. Gue pernah ngatur bareng 3 bulan. Lu bayangin 3 bulan tur sampai bulan pertama kayak homesick banget ya. Duh, pengen balik gue asli. Padahal hotel bagus cuy. Di rumah kasur gue keras kan. Hotel kasurnya king coil. Tapi pengen tidur di rumah. Gitu. Ya karena kangen ya, karena kelamaan nih kita jalan. Karena kelamaan jalan, bawaannya pengen balik. Tapi itu dia, dengan adanya pandemi banyak banget positif-positif yang kita ambil. Jadi jangan pada stres, friend. Ya. Gue banyak belajar nih dari seorang Ivanka untuk tidak stres tapi lebih bersyukur. Betul. Ya enggak? Nikmatin aja. Nikmatin. Gue waktu itu jadi gini, sebelum gue memulai pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar kaca pada saat ini, awal karir gue kembali ke dunia musik, kembali ke dunia entertaining, ya dalam arti gue nge-MC lagi, main band lagi, itu dimulai dari turnya Slank. Di saat tur itu kita sering yang namanya satu hotel bareng, breakfast bareng ketemu, ya kan, makan siang bareng-bareng diundang sama ini nih, sama slanker lokal, makan apa gitu. Dan gue sering banyak ngobrol nih. Perubahan yang drastis yang lama gue gak ketemu sama Ivanka adalah ketika kita ngobrol, lebih banyak soal ngobrol tentang kayak tadi bersyukur ya, ngobrol tentang perubahan hidup seorang Ivanka yang dulu gue kenal, perjalanan hidup dari seorang Ivanka yang dulu gue kenal sampai sekarang. Lu sejak kapan tuh memulai kira-kira lu merubah perjalanan hidup? Sebenarnya model kayak kita, kita model orang yang tambeng sebenarnya kan. Kita nggak pernah kepikiran bahwa kita bakal ngerubah hidup kita kalau nggak kita kepentok. Bener. Ya kan, pasti kita kepentok sama kondisi yang emang wah udah taap nih ibaratnya nih kan. Dan pada saat emang kita mentok, akhirnya kita mikir, wah kayaknya gue udah nggak bisa lagi begini. Ya kan, banyak hal-hal jadi runtutannya tuh biasanya kalau yang gue alamin adalah banyak kejadian-kejadian. Kejadian-kejadian kayak misalkan contohnya nih, gue ya orang-orang tahu lah gue punya masa lalu yang gokil lah, dark lah. Boleh dibilang nggak boleh jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Tapi justru gue banyak belajar dari situ dan gue bisa sharing terhadap perjalanan gue itu bahwa itu jangan dicontoh. Gue itu ibaratnya jadi contoh hidup yang sebenarnya gue sosok yang diselamatkan sih sama Tuhan. Nah, sama gue juga. Iya, contoh sosok yang diselamatkan karena banyak yang nggak selamat juga teman-teman kita, bro. Iya kan? Jadi pada saat kita selamat, kita mestinya kita cerita tentang hal-hal itu. Bagaimana kita, karena dari 100 kasus mungkin kita termasuk nggak sampai 10 orang yang diselamatin gitu. Jadi banyak kejadian-kejadian ya, kayak misalkan gue tahun 2009 gue punya ada saudara gue, sepupu gue yang gue sayang, musisi juga, pemain drumnya Flowers, Ciling. Itu satu saat di tahun 2019 dia kecelakaan. 2009 ya. 2009 kecelakaan di Puncak, di Dago Pakar kecelakaan berat, meninggal. Gue berangkat ke sana. Cuman di dalam perjalanan gue bilang, gila, perasaan kemarin gue kontak. Nih saudara gue kelar hidupnya. Dan ini juga bakal kejadian juga sama kita. Cuman pada saat kejadian itu, kelarnya hidup kita itu, kita siap nggak? Nah, gitu. Wah itu kepikiran tuh. Itu jadi satu fase-fase yang akhirnya bikin gue berpikir hingga gue di tahun 2010 gue udah menyelesaikan semuanya. Ivan udah selesai sama
hidup yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Ya udah, gue berangkat dengan coba hidup yang baru. Nah, dari kehidupan baru, dari anak-anak tambang yang ada di sini. siapa duluan, Pak? Lu dulu atau? Sebenarnya kita itu udah dari tahun 2000 kita udah mengurangi. Udah berhenti. Yang hal yang paling hard kan yang kita berhenti adalah heroin, putau. Tahun 2000 kita declare bahwa kita berhenti nih, gua, kakak, Bim declare. Tapi pada saat itu ya namanya kita balik lagi kita tambeng. Tambeng. Masih ada substitute yang masih gua telan gitu loh. Dan itu berlanjut sampai tahun 2009. Dan gua akhirnya memutuskan gua kelarin nih hidup seperti itu. Karena banyak runtutan, ada hal-hal kayak gini deh. Gua pernah di salah satu pertunjukan gitu di luar negeri. Gue suruh ada salah satu official kita, gue suruh bawa. Gue suruh bawa cimeng. Bawa dong. Ya dikit aja. Udah kan, wah berangkat sampai di negara tujuan. Bilang, Mas, ayo dong, buka dong. Gitu kan. Pas dibuka sekoran, bro. Koran. Pokoknya intinya dari itu udah dibawa, terus akhirnya ketahuan. Dan karena ketahuan itu akhirnya gue disidang sama official gue. Ujung-ujungnya si official gue yang bawa itu diskors. Diskors dari kerja, nggak kerja, nggak terima gajinya. Juga. Ya kan? Terus akhirnya sakit, akhirnya meninggal. Jadi gue mencerna bahwa hal itu terjadi sama gue. Yang tadinya gue mau asik, mau seneng-seneng, mau ngikutin egonya gue, orang suruh gue paksa untuk ngikutin egonya gue, malah justru akhirnya gue bikin susah orang. Nah, itu makna buat pelajaran buat gue. Dan itu dalam. Dalam banget makna itu. Akhirnya, ini kejadian ini nggak mungkin terjadi kalau Allah Tuhan nggak menghendaki, dan akhirnya jadi pelajaran buat gue untuk akhirnya berpikir gimana caranya gue mensikapi hidup gue ke depan. Nah, akhirnya di 2010 lu mulai gue mulai kelar. Selesai semua. Gue selesai semua di situ. Gue ingat banget waktu pas almarhum Ciling meninggal. Jadi almarhum istri gue adalah sahabat baik dari Ivanka juga. Jadi orang yang menemani gue dari jam 10 malam ketemu jam 3 pagi ngobrol di depan rumah gue ketika almarhum meninggal, Doski. Di saat yang lain udah pada pulang, Ivanka masih nemenin gue sampai jam 3 pagi tuh di rumah di Cinere. Sampai jam 3 kita ngobrol. Gitu. Jadi itu tuh kejadian itu hanya seling setahun dari Ciling meninggal, ketemu Oji istri gue meninggal. Waktu itu udah datang ke rumah ngobrol segala macam. Dari situ nggak pernah ketemu Ivanka lagi. Ketemu paling di Kemang, nongkrong dan segala macam. Nah, yang menarik dari perjalanan hidup Ivanka tadi itu dia. Kita memaksa orang untuk apa boleh dibilang, demi kepentingan kita, ngikutin kita, egois. Kan maksa bahwa ini tapi malah nyusahin orang. Lu jangan pada nyusahin orang lu. Jadi nyusahin orang lu. Yang positif aja. Apalagi sekarang ya, orang udah susah lagi kan. Waduh, kita makanya kita yang positif, saling bantu, kayak kita bantu gotong royong nih. Nih jualannya siapa nih? Kita sebutin aja tuh. Dapur Abah nih, beli dapur Abah nih. Ya kali ya bisa lo beli ini 10, si Abah bakal doain lo. Ya kan. Nih Instagramnya nih, di sini keluar. Tuh, si Instagramnya. Beli ini dapur Abah. Dapur Abah. Ini juga Soul Butter Kitchen. Best friend gue ini. Iya enggak di sini deh. Nah, ini yang paling gue suka nih. Gue simpen, enggak boleh ada yang ngambil ini. Buat gue bawa pulang. Makanin ada nasi parunya juara, friend. Nasi parunya juara. Ini ada. Nah, di sini lo bawa pulang nih. Oh iya, enggak boleh ada yang bawa ini. Ini gue ketek deh, ini jadi bawa pulang buat gue makan di rumah. Daripada gue sarden cheese lagi. Enggak. Sarden cornet, paru dikit kali. Iya, betul. Awal kali mungkin banyaknya kalau gue tahu, tapi awal kali pertama kali lu nongkrong di Potlot sampai akhirnya bergabung sama Slang, mungkin bisa cerita ke para cabuler dan cabulers. Cabulers dan cabulir. Kita nih cabulers. Enggak, kita bukan. Ya, pertama kali gue ceritanya dulu
Gue diajaknya itu sama Ciling Sama sebenarnya. Ciling. Ciling udah flower duluan di situ ya? Belum. Oh, belum? Belum. Gue diajak sama Ciling. Jadi dulu dia punya band namanya The House of Rising Sun. Nah, Nah itu personilnya ada Njet, ada Boris, ada Anda, oke. ada tunggu dulu, ada si Boris, Anda, Njet, ada pemain bassnya terus sama Ciling. Dah satu saat ini band pemain bassnya nggak masuk nih. Oke. Bolos mulu. Akhirnya gue, Pan, lu minta bantuin gue deh. Lu bantuin gue tolong. Udah manggung. Pada saat gue sering manggung, gantiin si pemain bass ini, itu yang nonton ada Kakak, ada Bim, ada Bongki, ada anak-anak Potlot gitu. Nah pada saat itu setelah waktu-waktu berikutnya kita diundang masuk ke Potlot. Okay. Kalau ini deh lo ke Potlot deh lo sama Bongki waktu itu deh. Ya kali-kali lo bisa bikin lagu karena waktu itu gue bawa-bawainnya kayak Jimi Hendrix, Black Crowes, rock and roll gitu lah. Berarti House of Rising Sun ini boleh bilang cikal bakal bunga dan flowers. Ya. Belum ada flowers apa bunga berarti? Apa bunga udah ada? Bunga belum ada. Belum ada kan? Anda masih main di situ berarti? Anda iya. Anda masih di situ. Anda itu kan itu kalau nggak salah tahun 92. 92 93. Jadi gue main di Potlot. Jadi karena emang ini nggak band yang utuh yang emang bikin lagu. Akhirnya masing-masing dari kita dicabut sana sini. Oke. Guanya ikut sama Imanes. Anak pantai. Suka damai. Bahaya itu the best tuh. Gitu gue ikut sama Imanes, terus si Boris ikut sama Opi. Ya. Gitu, terus si Ciling juga ikut sama Imanes. Dan mulai dari situlah gue bersosialisasi, berproses secara musikal di Potlot. Gitu. Sampai akhirnya nggak jarang bahwa gue sama Imanes jadi band yang pembukanya Slang. Oke. Gitu. Selain manggung pasti Imanes main. Iya betul. Udahlah tuh sejak saat itulah gue aktif lah di Potlot. Dan mentor gue yang paling yang paling berjasa lah salah satunya tuh kayak Dade, Bongki. Wah, Mas Dade apa kabar? Dade, Bongki, terus Pai. Tapi kalau khususnya untuk main bass ya Bongki sama Dade waktu itu. Itu Mas Dade terakhir ketemu gue pas gue punya DJ Live, friend. Terakhir ketemu Mas Dade itu. Gue punya website DJ Live, sempat sering ngobrol sama Mas Dade itu. Gitu. Nah, tapi lu belajar pertama kali berarti bukan bass, kan? Apa gitar? Gitar dulu. Gue gitar dulu. Gue dulu gue punya band bawain Metallica, main gitar gitu. Gitulah. Gue pas udah mulai main bass, gue SMA sebelumnya gue punya band namanya Flash. Namanya Flash. Nah, salah satu personilnya dulu udah ada Abdi dulu. Oke. Dulu Abdi itu pemain gitarnya, terus ada Wawan almarhum Sket. Ya, Sket. Sket. Terus dulu vokalisnya siapa? Wah, pakai itu era tahun 88 gue ingat gue ikut festival band rock se-Jawa Barat. Itu kalau nggak salah Abdi baru datang dari Palu ya? Iya. Baru datang dari Palu waktu kira-kira itu. gitu. Nah, itu dari lu belajar, lu main gitar di situ. Gue sama Abdi gue udah main bass. Gue udah main bass. Gue bawain Iron Maiden dulu. Anjir. Iron Maiden. Jadi Steve Harris ya. Steve Harris tapi pakai pick. Pakai pick kayak gitu. Naik kuda tuh bass itu. Bass naik kuda kan itu. Oh. Daripada gue salah. Tapi yang ngajarin pertama kali musik siapa Pan di rumah? Bokap gue. Emang udah diajarin dengan musik-musik rock and roll atau dari? Gue tuh dari kecil gue masa kecil gue karena bokap gue senang musik. Oke. Senang musik. Dan pada saat dulu tuh ada adiknya bokap tinggal di rumah gue, suka mainin musik underground kencang-kencang gitu. Dan gue suka headbanging tuh umur 2 tahun 3 tahun lah tuh gubrak.
Terus gue seneng lah bokap gue terus ajarin gue main gitar, kenalin gue sama dia punya koleksi-koleksi kan. Elvis Presley, Everly Brothers, The Beatles, banyak lah itu dia. Apa namanya, Boney M. Ya, gue kenalnya ya dari kaset-kasetnya bokap lah, gitu. Sampai akhirnya emang lu demen sama musik ya akhirnya? Iya akhirnya, ya kayaknya enak banget gitu. Sampai akhirnya gue dulu pertama kali gue beli kaset dulu gue beli Queen. Oh, yang singa. Yang gambarnya si Freddie Mercury pakai celana pendek garis-garis merah putih. Itu albumnya tuh, gue jadi lupa. It's a Kind of Magic tuh bukan itu. Gua albumnya lupa gue. Dulu kan kadang-kadang albumnya itu kan nggak jelas. Iya. Ya kan? Zaman itu kita beli album apa, sebenarnya isinya album apa. Queen belum punya The Best aja. Indonesia itu punya udah. The Very Best of Queen, friend. Queen sendiri belum rilis pada saat itu. Indonesia punya The Very Best of Queen. Betul. Ada It's a Kind of Magic. Gitu. Nah, menariknya ini nih, ada cerita unik di balik antara datangnya Rido dan Abdi waktu ke Potlot. Iya. Itu ada cerita unik apa mungkin para cabuler dan cabulis pengen tahu, Bang? Iya kan kejadian itu kan sebenarnya nggak sengaja. Kita waktu itu setelah gue masuk ke Mesleng. Ya. Waktu itu kan main gitar kan Renault. Oh iya, Renault yang mainnya. Iya, main gitar Renault. Dawai apa sekarang band ini Renault? Dawai senar gitar. Senar gitar. Renault senar gitar. Ya. Renault main. Kita tur waktu itu. Ya. Di tengah-tengah tur tiba-tiba Renault keluar. Oke. Iya, di tengah-tengah tur keluar. Wah, gimana caranya? Kontak Renault nggak bisa. Udah nggak ada kabar. Udah akhirnya putusin kita cari pemain gitar. Ya. Cari pemain gitar. Ya si Bimim nanya kan, siapa kira-kira? Oh, gue rekomen Abdi karena Abdi pernah main sama gue di Flash. Terus ada waktu itu Lulu Ratna itu adiknya Gugun Gondrong. Yeah. Nah dia bawa Rido. Janjian di satu hari dibedain jamnya. Si Abdi jam berapa, Rido datang jam berapa. Oke. Tiba-tiba datangnya barengan. Sebenarnya yang kita mau satu doang. Mesti salah cuma satu tadinya. Barengan. Nah, udah deh. Ya udah karena barengan kita coba dua-duanya. Kita jamming ngeblus kan. Ngeblus gitu. Udah selesai. Udah terus gue ngobrol sama Bim di depan berdua. Di mana tuh pemain gitar tuh? kita cari satu, yang datang dua. Bagus semuanya, beda-beda nih gitu. Kalau gue bilang sikat dua-duanya aja. Ya udah, akhirnya ya sampai sekarang. Akhirnya jadi format slang berlima. Ada Abdi Negara sama Rido Hafiz. Masuk di slang. Udah 23 tahun. Buset, tuh dia tuh. Masih di Labuan Bajo kah? Enggak. Kapan? Udah pulang. Dekat masih do marga Sabak kemari mah, ya enggak. Tapi ini bener Pan, lu dulu punya cita-cita jadi dokter sebenarnya. Ya dulu klise kan. Iya. Cita-cita standar banget kan. Pilot, dokter. Terus apa lagi? Presiden. Insinyur. Jadi insinyur. Ya standar lah. Dulu ya kan apa namanya, title tuh jadi satu hal yang membanggakan, bukan fungsinya. Tapi title dokter dihormati lebih gitu-gitu. DRS di depan. Iya, wah oke deh dokter. Cuman ya gue nggak tahu bakal jadi dokter apa enggak gitu kan. Cuma waktu pas SMA nilai biologi gue dan kimia gue itu merah bos. Akhirnya pilihannya cuman dulu kan kalau ada A2 A1. Gua akhirnya A3. Kalau A2 kan biologi nggak mungkin. Pilihannya A3 atau A1. A1 kayaknya kurang santai. A3 gua ambil. A1 kimia, friend. Ayo, enggak fisika. Fisika. Kalau sekarang tuh apa sih bagiannya? Kalau sekarang IPA IPS ya. Kalau dulu A1, A2, A3, gua A4 cuy, budaya gua. Dulu gua. Lebih santai lagi ya. Nah, akhirnya lu nggak keterima, nggak jeblok kayaknya, akhirnya lu nggak ini. Iya. Cita-cita dokter, akhirnya jadi dokter cinta. Dokter cinta, dokter feel good kalau kata Mas Lik dulu.
She's karena Dr. Phil, kalau dokter cinta Kiss. They call me Dr. Love. Ya kan, Kiss tuh kalau dokter cinta. Kuliah di STMT Trisakti kagak lulus lagi. Untung kagak lulus, bro. Kenapa emang kau untung? Untung kagak lulus. Kalau gua lulus, gua nggak jadi di Slang. Oh iya, iya. Ngurus Beneran. tiket lu. Transportasi manajemen. Jadi yang lucunya pada saat gue emang tour sana sini itu sering ketemu teman-teman gue, teman-teman kuliah gue. Sekarang dia udah jadi ground handling di maskapai ini di kota ini gitu. Pas tour ya Ketemu mereka. Yang lebih kocaknya lagi, gue lagi jalan di Sumatera di kota Deli Serdang. Kita mampir makan dong. Biasa habis kita mampir, makan di restoran Padang. Ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba gue ngeliat ada rombongan itu satu kampus gue, bro. Di situ satu bis juga. Ketemu di situ. Wah, lu di sini, lu kuliah aja lagi katanya. Gue bilang udah di sini. Ini gue kuliah gue di sini. Gue bilang. Lu ngambil apa waktu STM depan? Udara. Manajemen transportasi udara. Pantesan banyak yang kerja di grounded Iya, kan dulu kan ada darat, ada laut, ada udara. Nah, gue ambil yang kalau kakak ngurus pesawat parkir, harus, ya kan kayak gitu-gitu. Yoi. Nah, ini gue baru tahu, gue nggak tahu karena gue belakangan ini baru tahu kalau ternyata yang menciptakan lagu I Miss You But I Hate You, My Girl, itu lu yang bikinnya? Gue sama Bim Bim. Awalnya. Ya. Itu lirik dari? Liriknya Bim Bim. Musiknya gue. Lu referensi dari mana, Pan? Itu lagu kuat banget asli. Enggak, gue referensi, gue nggak ada referensi. Cuman gue ngerasa kalau Slang bikin lagu yang nge-groove ya, bisa dibikin dance, tapi Indonesia banget. Ya mungkin kayak gitu kali ya. Ya idenya dari bikin groove kayak gitu. Mas, ini ada groove kayak begini, asik gak? Wah asik tuh, coba. Oke, lo coba mainin terus. Nah dia langsung nulis tuh. Nah gue nggak tahu tuh, mungkin waktu aku lagi tinggi, hilang akal sehatku, langsung kepikiran kamunya siapa nih? Jangan-jangan BD lagi. Kita lagi tinggi kan? Iya. Kan lo kemana sih dicari-cari gue? Bisa jadi. Ini menarik gini. Band sebesar Slang masih ada referensi dengerin gini. Kalau gua misalkan bikin lagu, gua pasti akan dengerin lo. Gua mau bikin lagu kesini, gua dengerin lagu apa dulu. Untuk Slang sudah boleh dibilang a living legend yang sudah sebesar ini. Kalau untuk bikin lagu tuh ngedengerin band apa dulu nggak sih? Iya, pasti ada lah, pasti ada. Ngedengerin band yang lebih muda dari Slang nggak kira-kira apa gimana? Let's say misalkan Slang kita dengerin ini dulu, kita dengerin bara suara nih lagi kayak gini begini. Misalkan. Nggak gitu sih kita. Yang pasti kita pasti ngikutin band-band sekarang. Kita ngikutin seperti apa. Tapi nanti akhirnya jadi ide seperti apa itu bukan akhirnya karena kita menyadur sih. Tapi otomatis karena ada referensi udah mengkonversi referensi menjadi ide sendiri yang nggak plagiat. Nggak plagiat. Betul. Dan itu sering kayak gitu, dan terus terang gue banyak belajar juga sih sama Pai. Sama Pai sama Bongki, dan mereka juga yang ngajarin gue berproses dalam rekaman. Jadi sebelum gue di Slang, gue ikut warawiri bantuin Pai untuk rekaman. Recording. Gue juga bayangin, wah itu mah orang genius kalau untuk recording. Iya, recording. Dan yang gue ambil adalah ilmunya dan pengalamannya. Gue nggak ada wah gue ngikutin Pai biar gue dapat duit, nggak ada gitu, niatnya nggak gitu. Jadi emang gue ambil ilmunya, gue ambil spiritnya, dan Pai itu gokil. Enaknya kalau dulu gue super lihat album ke Never Die itu rekaman di Palu, rekaman di studionya Pai itu paling enak apa? Ngerokok coy. Salah satu studio bagus rekaman. Jarang nih boleh ngerokok studio orang di situ. Itu doang tuh. Ini di album ke-7 ada lagu yang batal rilis karena takut kena sensor ya. Nggak dirilis sampai sekarang. Judulnya kasar apa gimana? Nggak, pada saat itu kita anggap belum saatnya. Belum saatnya. Terus akhirnya nggak dirilis sampai sekarang. Akhirnya dirilis sih. Di itu judulnya Siapa Yang Salah.
Judulnya Siapa Yang Salah. Itu tentang apa sih? Itu tentang itu Bim Bim nulis lirik itu panjang banget. Dan menurut gue itu sensitif banget. Karena kita nih Bim cerita itu tentang generasi yang satu generasi yang oleh generasi sebelumnya kita dijadikan anak panah. Oke. Yang apa namanya meneruskan apa-apa hal-hal yang sudah ditata oleh generasi sebelumnya dan kita dijadikan penerus generasi ini yang sebenarnya oleh generasi kita itu nggak sesuai. Intinya kayak gitu. Jadi itu liriknya ini banget sih apa namanya? Dalam banget. Dalam banget. Tapi lirik kebanyakan Bim Bim yang buatnya. Banyakan Bim Bim yang buat. Makanya itu kita nggak rilis karena pada saat era ketidakbebasan itu kita anggap ini masih belum bisa. Gitu. Nah, ini yang menarik. Kenapa gue pakai baju ini? Kausa. Kausa, yes. 2018 tour slang Sumatera dan Kalimantan. Itu hal yang gue melangkah awal-awal. Gue yang nggak kepikiran kalau gue mau ngeband lagi, udah malas, gue udah nggak mikirin mau ngeband gue. Udah yang MC dapat duit deh buat hidup segala macam, nggak mau mikirin ngeband. Sampai akhirnya dari tour itu curhat-curhatan, ngeband lagi nggak ya? Band lagi lah, ngapain lo? Kayak gue ini pas lagi makan sarapan gitu. Hotel mewah, udah pasti sosis omelet. 3 bulan kan lu bosen sosis omelet, yang lu kangen nasi uduk ya kan gitu. Sosis omelet makan ngobrol segala macam terus saya udahlah aktif lagi bro segala macam. Akhirnya terciptalah ini Kausa pas lagi tuh. Wah ini segala macam. Salah satu orang yang menyemangati gue untuk balik ke musik. Doski. Nah tapi untuk seorang Ivanka sendiri ini gue boleh dibilang perpindahan kehidupan tadi dari Ivanka yang dulu 2010 dirubah menjadi lebih bersih dan segala macam. Bahkan belakangan boleh dibilang ada unsur religi yang lumayan kuat. Yang kayak misalkan lu tuh lebih belajar atau memang lu ini sendiri dalam arti kayak gini. Yang sesimpelnya kayak misalkan kita ngaduk teh dari kiri ke kanan. Searah jarum jam. Searah jarum jam. Gue belajar dari Ivanka cuy. Sampai sekarang gue ikutin itu. Berlawanan jarum jam. Berlawanan sama jarum jam. Masuk kamar mandi kaki kiri duluan. Gara-gara dia, sampai sekarang gue jalanin. Itu gimana Pan? Lu belajar itu dari mana? Apa ada yang ngasih tahu atau memang lu ini sendiri? Gue ini sih sebenarnya. Jadi dalam rangka gue memperbaiki diri, ya gue belajar sama orang-orang yang udah baik, gitu. Dan pada saat gue ketemu sama orang-orang yang udah baik, ternyata baik itu gampang caranya. Caranya apa? Ikutin orang yang paling bener aja. Siapa ikutin orang paling bener? Yang paling bener adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi udah ikutin aja. Gimana cara ngikutinnya? Nah ternyata gue juga baru belajar. Dia punya kehidupan, dia punya manusia biasa kan? Tapi memang dikasih keistimewaan. Nah dalam kehidupannya dia dalam 24 jam itu dia punya kebiasaan-kebiasaan. Ya kayak tadi yang gue bilang, lo kalau minum, kalau ngaduk dari apa namanya? Kiri ke atas. Ke kiri berlawanan jarum jam. Masuk WC kiri yang lebih dulu. Kiri dulu, makan tangan kanan, kalau bisa duduk. Kalau bisa minum juga tangan kanan sebelum baca bismillah. Jadi dan itu yang gue tahu itu kata sunnah. Sunnah Nabi itu salah satunya itu. Dan kalau misalkan kita minum dengan cara itu akhirnya jadi ibadah, ada rewardnya gitu. Bukan karena kita pengen reward, tapi di balik itu pasti ada sesuatu yang sangat bermanfaat buat kita. Kalau memang nggak menyusahkan, kenapa kacang? Why not? Ya itu dia apa namanya? Ya kalau gue belajar, kalau mau selamat gampang, lo ikut aja Nabi. Udah itu ikut aja. Itu hidupnya memang udah hidup orang baik. Iya betul. Ibaratnya kita nggak usah susah-susah, yang kayak tadi aja yang sederhana, makan, minum, masuk WC, terus ketemu orang, salam. Yang kan nggak harus menunjukkan bahwa kita emang soleh apa segala. Dengan cara kayak gitu, gue pikir itu udah baik. Dan itu dengan mengikuti itu tanpa kita pengen ini, pengen itu, pengen berbuat,
itu akhirnya ada sesuatu yang bikin kita nuntun kita ke arah yang lebih baik gitu. Itu tuh makanya ya kan? Kalau emang ada orang ngajarin yang baik ya why not, kenapa kacang? Atau lo memang ingin berubah hidup lo menjadi lebih baik lagi, lakukan, jangan ragu-ragu. Seperti seorang Ivanka berubah dari tahun 2010, gue pengen bersih. Ya ibaratnya kok gue juga belum bersih-bersih banget lah. Tapi seenggaknya udah lumayan lah. Iya, ya berusaha kan? lah. Berusaha untuk menjadi lebih baik. Bisa lebih baik. Kadang-kadang juga kan namanya juga orang berusaha, kadang-kadang kepleset juga ada lah. Wajar lah, namanya juga manusia. Iya. Ini, gue tahu cerita ini sebenarnya nih. Jadi tadi Ivanka bilang kalau misalkan Pai juga mengajarkan ilmu dari segala recording dan segala macam. Gue pun banyak belajar dari recording gara-gara Pai, apalagi sama Indraki. Ilmu yang dengerin hasil mastering di atas taruh buku sama pohon kaktus saya gue sampai keder itu. Wah, ajaib nih ilmu nih kan segala macam. Nah, tapi seorang Pai pun boleh dibilang salah satu penolong dari penyembuhan. Ya. Penyembuhan Ivanka, kakak, Bimim pada saat lagi gila-gilanya crossboy. Jadi crossboy kan? Crossboy. Gila-gilanya lagi dalam tahap dark itu ya. Direkomendasi pakai obat Cina. Ya kan? Itu memang obat Cina itu bisa berhasil. Iya. Untuk mereka yang apa boleh dibilang pada saat itu ya? Ya. Sakau. Ya. Itu minum pil doang gitu atau gimana? Jadi waktu pas zaman-zaman dulu ya, gue ngelihat Pai ya, dulu waktu pas sebelum sembuh, wah nih Pai ini kayaknya susah berhenti nih kayak modelnya. Terus gue ngeliat Bim, wah Bim parah banget ya. Kakak juga gue ngeliat gitu. Tapi ternyata kalau gue ngaca, sebenarnya gue lebih parah kali. Kadang-kadang gitu ya. Cuman dan tiba-tiba waktu itu Pai ke potlot nemuin Bunda. Dia bilang sama Bunda, aku udah sembuh. Wah gila, Pai bisa sembuh loh. Wah gimana caranya? Akhirnya dia sharing bahwa dia berobat dengan metode obat Cina. Namanya Keiyingning tuh, dari Sinse Teguh, Pak Teguh. Pak Teguh. Keiyingning itu memang obatnya itu emang gokil sih. Jadi itu kan herbal. Itu zaman dulu buat satu orang itu harganya 20 juta. Buat satu orang. Buat satu orang. Dan itu mahal zaman itu ya. Satu box itu untuk 10 hari, dan satu hari itu minumnya sekali minum 10 tablet. 10 kapsul. Dan diminum 4 kali. Jadi 40 tablet. Itu dalam rangka untuk mendetox. Detox. Kan badan kita racun nih. Itu detoksifikasi pakai itu. Dan obat itu emang bekerjanya membenahi reseptor otak. Jadi reseptor kita punya reseptor otak yang suka bawa kita nagih, itu di situ itu dibenerin tuh. Memang canggih lah itu emang obat itu. Dan berhasil ya? Ya, sembuh berhasil. Semuanya pada saat sembuh semuanya. Nah, itu pas tadi Ivan kasih soal Bunda. Berarti Bang Doski mah boleh dibilang ibunya semua anak-anak ya? Ya. Itu luar biasanya. Gue pernah waktu di radio show, friend, ya kan? Ini lagi nginterview slang. Ini meja sini nih, di depan tuh pagar kan. Slanker berisik banget. Bang, gue lagi nginterview. Wow, masuk ke sini. Ear monitor gue bunyi tuh. Loh, tolong tenangin slanker lu. Gue yang nenangin slankernya lo. Usut nih. Gue udah segala macam. Akhirnya Bim ngomongnya tenang. Oke, tenang cuma semenit. Ngobrol lagi, berisik lagi. Buruan dong, main buruan. Pas jagoan yang naik, set, ambil mic. Tolong ya, slanker jangan bikin malu. Bang. Yang ngomong Bunda iPad tuh. Silent. Wah, jagoan. Itu kalau misalkan masih belum diem juga, tuh Bunda kadang-kadang suka turun ke depan, dicubitin satu-satu. Bisa gitu. Tapi itu luar biasa ya. Gue ngeliat Bunda Ivet tuh sosok ibu yang sangat luar biasa. Seumuran sama nyokap, nggak beda sama nyokap gue. Jadi gue ngeliat waktu turnya slang tuh, gue ngeliat betapa dia nungguin di samping panggung, duduk. Gue sampai sebelah ngobrol-ngobrol, wah segala macam. Sini Bro, temenin aku dulu. Gue dia nemenin sebelah sampai berjam-jam slang manggung. Nah, nih gue punya cerita menarik soal tentang kalau kita ngobrolin Bunda Ipet ya. Bunda Ipet, ya. Jadi waktu itu ada preskon Sondernalin yang di Hilton, di Sultan Hotel. Hotel. Preskon Sondernalin. Waktu itu gue sama Giok
basis gue bawa mobil. Gue ingat kalau nggak salah all new Corolla warna silver. Oke. Gue markir, saya udah preskon lah kita. Pulang parkir, pas preskon wine udah kumanak sunok maru. Oke, iya. Ya kan, wah udah wine segala macam balik, cing. Masuk mobil, pencet. Kok nggak mau kebuka kunci? Gue pencet remote, kagak mau. Ya, masa sih? Coba gue. Obrak kamu, kok nggak mau juga nih? Gak macam, nggak lama Bunda Ipet dari belakang. Hei kalian ngapain itu? Nggak Bun, mau masuk mobil. Itu mobil aku. Malu. Bisa ngebongkar mobil loh. Iya. Jadi ternyata kalau Bunda Ipet mobilnya kayaknya sama. Kayak mobil all new Corolla Gen itu memang mobil dia. Tapi emang gerak-gerik lo mungkin agak mencurigakan tuh kayaknya. Kenapa akhirnya ditanya gitu? Jadi akhirnya waduh maaf segala macam. Akhirnya gue nyari mobil gue bener, mobil gue beda jadi posisinya parkirnya nggak di situ, emang black dua-duanya. Berarti bagus wine-nya. Bagus. Tapi lu ada nggak, Ban, cerita lucu, cerita unik lah atau cerita lucu kebersamaan lu bareng Bunda Ipet? Wah kalau Bunda Ipet itu gue hampir gue nggak bedain sama sekali antara Bunda Ipet sama bunda gue sendiri di rumah. Itu karena boleh dibilang kan waktu-waktu gue di Potot berproses, gue lebih sering ketemu sama Bunda Ipet. Bunda Ipet dan juga Bunda Ipet men-treat gue, apalagi waktu pas kita lagi rehabilitasi, itu udah kayak anak sendiri. Itu luar biasa dan gue hormat banget lah. Udah nggak ada bedanya lah gue gue menganggap Bunda itu udah bunda gue sendiri. Bunda sendiri ya. Ya. Gak usah Ivan yang ketemu sering. Waktu tur gue di belakang panggung di tendanya Slang gue tuh selalu ngadem, ya kan? Karena tenda gue gerah. Tenda MC gerah banget, tega banget nih IO-nya. Tenda Slang adem banget tendanya. Makanan banyak dan rebus-rebusan lagi. Wah, jagung. Wah, apa tuh? Soya apa? Apa namanya? Susu kedelai ya. Wah, macam set. Nah, itu kalau misalkan ada Bunda Ipet duduk, suka tiba-tiba nyuapin aja. Ngambil singkong. Iya lu sih, suapin, makan air. Itulah Bunda Ipet. Ya Bun, masih kenyang. Harus ya. Mau lu malah perut lu kenyang, lu bakal mau disuapin. Tapi ini, gua ngelihat riders, gua nggak tahu nih ada di riders apa nggak ya. Di belakang tendanya Slang, hampir seluruh makanan tuh sehat. Iya. Ya kan? Rebusan dari pisang rebus, jagung rebus, kacang rebus semuanya. Nggak ada tuh yang namanya lemak-lemakan dan segala macam. Bahkan pun minuman dari mulai susu kedelai, segala macam jenis susu dan segala, itu memang sudah dirubah sama manajemen Slang untuk lo pribadi. Kadang-kadang gue pernah pas mau kesini kata Dado, nggak tuh punya Ivanka jangan gitu. Gitu. Ya itu requestnya kita juga sih. Salah satunya tuh kayak kalau yang rebus-rebusan tuh kakak awalnya dari kakak karena dia kan vegan kan. Dia vegan. Dan buat kita akhirnya kita yang belum vegan, kita belajar makan sehat lah gitu. Terus ada beberapa juga yang emang kayak Rido, kopi itu emang requestnya kita gitu. Seiring waktu akhirnya metabolisme badan kita kan beda. Makin lama makin kesini makin beda. Yang tadinya kita makan malam pakai nasi segini sekarang udah nggak bisa. Iya kan? Nah, iya kan akhirnya dengan pola yang model si kakak itu akhirnya kita ngikut. Akhirnya kita ngikut. Bener ya. Yang menarik juga belakangan ini my friend, para cabulor dan cabulis, tanaman semakin mahal. Ya kan? Akhir semua tanaman janda bolong, janda rapet, janda sobek mahal semua. Media pot aja mahal. Dan yang ada yang mahal juga adalah cupang. Cupangers dan cupangers soliter yang tadinya ceban jadi 20.000 sekarang. Nah, berbicara soal cupang, dia nih salah satu cupangers bareng sama Aki Alexa. Iya, betul. Jadi gue ngeliat postingan Ivanka di Instagram, main cupang juga, langsung gue WA. Ente main cupang bro, main dong ini. Mau nggak? Mau, oke. Akhirnya banyakan dia sekarang sama gua. Jadi tadi ngobrol-ngobrol, katanya bener Pan, lu sampai akhirnya udah lebih 200-an sekarang. Iya, gua jadi jadi gua awalnya cupang itu adalah bentuk hobi, salah satu bentuk hobi gua yang sebenarnya nggak pernah gua lakonin. Ya, dulu teman-teman gua tuh masih kecil kan cupang tuh kan diadu kalau zaman dulu. Ya, diadu. Cuman sekarang ini berawal dari satu saat gue ngelihat si Aki nih. Insta Live. Insta Live dia
lelang cupang. Lelang cupang. Terus gue bilang, wah ini kayaknya boleh juga nih. Berawal dari waktu itu, gue ikutan gue beli maksudnya dalam niatnya, ya coba deh gue kali ngebantuin lah teman-teman nih. Mungkin harga cupang sekian, gue ambil sekian lah gitu. Lama-lama tiba-tiba cupang gue lebih dari 10 yang belum pernah. Satu pun belum pernah, tiba-tiba ada 10. Gue mesti beli akuariumnya, terus beli raknya segala macam, udah. Terus gue bilang, oh tambah lagi anak gue doyan. Dan tiba-tiba anak gue langsung transaksi juga sama apa namanya teman gue nih, si Uto. Dia transaksi sendiri cupang. Terus akhirnya gue mikir sekarang ini akhirnya bukannya hanya sekedar hobi, tapi ini bisa jadi bahan pendapatan penghasilan kita gitu loh. Makanya gue kemarin ada temen kan, bang ada yang mau lepas nih Avatar 200 biji. 200 biji. Berapa? Sekian. Udah gue sikat. Gila, mesti dimodalin pakai styrofoam. Udah, kita sama-sama deh bang gitu. Ya udah. Tapi lu ngurus sendiri Pan, apa ada yang ini segala macam? Gua minta tolong untuk diurus sama yang ngerti gitu. Nah itu PR kalau gua ngurus sendiri Pan. Nah, 60 soliter plus 5 bak di rumah. Baknya pakai bak-bak kontainer plastik tuh, ya kan? Jadi tiap hari 4 jam dari bangun tidur itu gua harus mengurus cupang 2, kecuali lagi ngurus cabul ya, mau nggak mau gua tinggal. Terbengkalai dulu tuh selama 1 hari. Cuma kalau lagi bangun tidur, gua habis ini bengong, ngerokok, ngopi, atu-atu, tuang. Lo ajakin ngobrol nggak sih tuh? Kadang. Lo ajakin ngobrol? Nah, si Blue Rim gua panggilnya Baby Blue. Oke. Baby Blue, come on baby. Pernah ngambek sama lo? Tapi gue yang lucunya ya, kan gua jujur di tembok tuh banyak. Itu kalau gua dateng, mereka yang lagi pada tidur malam-malam langsung gini-gini. Tahu gue dateng. Akhirnya gue kayak gitu. Gue kayak Nabi Sulaiman nih gue nih. Sama bunga ikan gue nih. Iya. Akhirnya gue kasih makan. Kucing gue di bawah cuma ngeong, tunggu ikan dulu. Dia diem nungguin dia dikasih makan ikan. Pernah ada yang hilang enggak lo? Kucing ikan. Enggak ada. Gue tadi cek ada 1 hilang. Lompat berarti. Lompat kali ya. Gue belum cek di bawah-bawah tuh kayaknya. Karena cupang itu ada boleh dibilang ada fase di mana dia memang gelisah atau nggak gatal karena kutu. Dia lompat. Nah kalau soliter lo misalkan airnya lebih dari setengah, ada kemungkinan bisa lewat. Bisa lewat. Nah kalau udah lompat ke bawah, kering, sama semut nggak nyampe setengah jam juga kegeret tuh nggak tahu kemana. Gitu. Jadi enteng kan kalau udah kering. Sama semut kegeret dia nggak tahu kemana. Lo pernah lihat tuh lagi digeret sama semut? Pernah. Iya. Ikan gapi tapi. Kan gue punya aquascape juga. Gapinya tuh penuh. Lama-kelamaan gue bilang kok gapi gue lama-lama jadi dikit nih. Bangkainya kagak ada. Di mana di akuarium gue gak ada bangkai gapi. Gue sampai angkat-angkat batunya kagak ada. Sampai gue bongkar-bongkar kagak ada. Udah gue tata lagi udah. Besokannya pas gue liat ada gapi lagi jalan. Dah dia ada semut tuh gapi. Udah kering lebih. Udah kayak tri Medan jalan. Gas. Tapi kalau menurut lo prospek bisnis cupang bisa nggak untuk model-model kayak kita nih untuk bisnis yang menjanjikan sekarang ini ya kalau kita bicara era pandemi. Sekarang pada pandemi ini kan apa aja kita jualin ya. Bisa banget. Soalnya kenapa? Orang yang akhirnya hobi, orang yang udah ngerti cupang akan tetap menjalankan si cupang. Orang yang nggak ngerti cupang akan kayak punya akan ikan itu. Kayak maksudnya gini. Saudara-saudara gue atau Bokin nih, kok bisa gini ya ikannya gitu. Dia jadi kayak heran, dilepas tutupannya kok bisa gini ya. Dia nggak pernah ngeliat cupang. Warnanya bagus. Sekarang zaman dulu cupang cuma ada biru, ya kan bagan, si api-api, udah Belgi, maskot. Zaman dulu sekarang lu mau galaksi koi aja ada berapa ini. Jadi akhirnya ini cupang tuh kayak semakin buat ke depan tuh makin mahal mau nggak mau. Gue tiap malam tuh ngeliatin lelang si Beta Jaya, si Beta Flex ini, buka harga gini, deal. Dan yang mungkin gue nggak tahu, mungkin kedepannya pasti akan ada harga turun. Kayak zaman ikan lohan. Yang pasti akan ada. Kayak zaman nih, sebenarnya kalau menurut gue kayak zaman batu nih. Iya benar. Zaman si
Hijau Garut. Iya, apa namanya? Warna. Apa yang hijau tuh? Bacan. Anjir. Kita kating nyasa sih. Iya. Orang kalau dulu ketemu orang ngobrol pasti sambil begini. Ngobrol gini. Gitu kan. Iya, dari mana lu? Tadi udah makan gue ya. Gitu kan. Iya. Nah, sekarang kan cupang nih. Cupang mah tanaman nih. Nah, Oke. tapi kalau cupang boleh dibilang ya seturun-turunnya mungkin nggak akan jatuh-jatuh banget. Oke. Jadi harga basicnya kembali lagi. Misalkan tadi harga basic Blue Rim itu 300.000. Misalkan harga 300.000 kan sudah untung sebenarnya kan. Sekarang berkali-kali lipat untungnya karena Blue Rim jadi jutaan. Oke. Mungkin suatu saat nanti nggak musim, Blue Rim akan turun 300.000 lagi, tapi kan tetap ada komunitasnya. Ada komunitasnya, betul. Jadi Betul. yang tadinya udah nggak main cupang, yang nggak ngerti cupang, yang main cupang akan balik lagi tetap. Tetap balik lagi ya. Ya, tapi mumpung sekarang lagi mahal-mahalnya, ternak yang banyak aja. Itu dia. Apalagi gue sama Aki, akhirnya gue bikin IG bareng tuh, namanya Funky Beta. Funky Beta. Lo cek deh tuh Funky Beta. Nah, rencananya gue mau bikin breeding. Nah, cakep. Kalau gua mah Firman, Teenage Death Star, The Brandals. Oh. Drummernya sama tuh, Beta Boy juga. Beta Boy juga ya. Beta Boy juga. Berdua. Tapi ngomong-ngomong cupang, lo tahu nggak korelasi antara cupang sama Tensoplas? Hah? Gimana bisa nyambung? Kalau zaman dulu tuh itu lo nggak tahu? Nggak tahu. Lo bukan anak 90-an lo berarti. Gimana sih bisa? Hah? Emang gua 2000 sih. Enggak, cupang sama Tensoplas. Oh, gua tahu. Itu Bang, gua tahu korelasinya. Jadi zaman 90-an. Lo bisa melihat kalau cewek atau cowok yang di lehernya banyak Tensoplas. Itu cupangnya beda. Itu beda. Itu cupangnya kalau sekarang dibilangnya Red Dragon. Karena merah doang. Iya enggak. Merah doang. Wah, ada yang merah, ada yang hitam. Gara-gara terlalu nafsu ya. Akhirnya nafsu. mesti pakai Tensoplas. Tensoplas. Gitu. Ya enggak. Tapi ngomong-ngomong soal cupang juga, mungkin kemungkinan gua sama Firman nanti akan gua hubungin lu mungkin sama Aki. Nah, boleh. Jadi kita komunitas beta di yang teman-teman gua akan melelang beberapa cupang yang akan kita lelang untuk membantu teman kita dari Irama Nusantara. Oke. Irama Nusantara itu ada Vita Regan di mana dia melestarikan lagu-lagu zaman dulu untuk di digitalize dan segala macam. Saat ini lagi kesusahan karena pandemi. Jadi kita akan melelang ikan-ikan cupang kita untuk disumbangkan ke Irama Nusantara. Ntar gue hubungin Ikutan ya. Gue ikutan. Jadi ngebantu teman-teman dari. Gue punya 200, tenang tuh. aja, Ya, aman. Iya kan? Man, ayaman hiji deh man. Iya. Ntar Hellboy udah gue lelang. Gue mau lelang Hellboy kasih Satu biji goceng aja kan. Bisa membantu. Gue mau ngelelang Hellboy kata si Firman, iya mah jangan aing wae tuh yang lelang. Iya lu dilelang ngobrol. Dilelang dulu. Ntar gue hubungin ya. Siap, Akan kita bantu teman-teman Irama Nusantara nanti. Oke, selesai dengan cupang. Gue capek ngomong cupang ini. Habis cupang ada janda bolong lagi ya kan. Ada korelasi juga tuh antara cupang dan janda bolong. Karena biasanya dari top soliter cupang atasnya batang janda bolong tuh ya kan. Nah, memang gue pakai gitu kan. Pakai janda bolong. Janda bolong. Gitu. Karena janda bolong taruh di airnya hidup. Tapi ada nggak yang janda rapat ada? Nah, berarti kagak bolong daunnya. Nah, di era serba digital nih. Kira-kira menurut lo apa yang harus dihadapi buat para musisi muda? Kalau kita ngomong balik ke musik ya, nggak usah ngomongin cupang lagi. Ya. Era digital. Era digital. Wah, era digital. Sebenarnya ini gift sih sebenarnya buat musisi-musisi sekarang ya. Gue sambil kayak nyobain ya. Iya. Di era digital ini. Karena dan beruntungnya juga untuk kita. Kita masih berkarya dan masih hidup di era digital ini. Sehingga kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas digital ini untuk apa? Untuk promo kita. Ya. Gitu. Tambah lagi sekarang waktu pas belum ada sosmed, kita puyeng juga loh. Kita mau titip CD kita mau di mana? Mana? Betul. Ya kan? Titip CD kita mau di mana pada saat toko kaset banyak yang tutup. Ya. Ya kan? Tapi dengan adanya digital platform yang kita bisa sebutin banyak lah itulah. Itu kan jadi mempermudah. Jadi untuk jadi media promosinya, untuk media jualannya, ibaratnya mau apapun bisa lewat situ.
terutama juga untuk jualan cupang. Ya maksudnya era sekarang sebenarnya Gampang banget ya. sangat mempermudah, sangat mempermudah. Udah banyak tools yang mensupport itu, mendukung. Iya. Tools buat dagang gampang, Iya. lu bisa lewat. Apalagi di era digital gini kan, kita rekamannya juga digital. Kita rekam lagu, bla 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 bla, selesai, kita bounce. Itu kalau misalkan kita di GarageBand atau di Logic, itu kita bisa langsung ke Spotify. SoundCloud, ya. ya kan? Kita lo bisa langsung SoundCloud, kita udah bisa langsung jualan tuh, Ya. gitu. Jadi ya mempermudah banget sih. Nah, ini dia nih. Ini namanya, ini kayak ini nih. Nah, apa yang ini- Red Velvet nih. Iya, Red Velvet Red Cupcake. Velvet Cupcake. Yoi. Red Velvet. Jangan lupa tuh di Soli Butter Kitchen. Oli Butter Kitchen loh. Ini masterpiece-nya nih, memang. Red Velvet ya. Lalu, Ya. gua dulu kalau gua makan mulu nggak ngobrol-ngobrol nih. Nah, ini dia nih. Sohib gue juga ini. Oh, Pernah berebutan cewek sama dia gue. Namanya Iwan Bosman. Iwan Bosman. Oh, Dari sebuah grup bernama Majesty. Band ini kalau dibilang band yang gak rilis meeting doang. oh gitu ya. Banyakan meeting ya? Bukan meeting. Banyakan meeting. Genre emo rock, ini band-band keren, band asli, bandnya sumpah bagus Iya, banget. iya. Ya, personil ganteng-ganteng, materi bagus, tapi nggak rilis meeting ya kerjaannya. Udah dibantuin sana sini padahal ya. sini. Nggak rilis juga. Tapi ngomong-ngomong saya dibantu, Apa emang demen nggak dikeluarin? nggak tahu. Kayaknya dia demen nanggung gitu. Apa gue nggak mau gimana ininya ya, gitu. Bahkan kalau ngomong soal dibantuin, lo ngebantuin dia juga nih. Iya, gua ngebantuin Si Majesty. Majesty ini. Satu lagu. Kebetulan salah satu personilnya itu kan masih sepupu lah sama gua. Oke, si Iwan ini itu masih keluarga lah. Nah, gua bilang ibaratnya sih siapa aja yang kira-kira emang layak untuk kita bantu, kita harus bantu, kita harus support gitu. Ya di situ gue di band Majesty ini gue bantu ngisi bass di lagu Inilah Aku. Okay. Ya, Inilah Aku. Dan Inilah Aku ini ditungguin nih kapan rilisnya. Nah. Gitu. Ya buat kan? Iwan Bosman dan teman-teman dari Majesty. Kalau kata orang dulu bilang ada lagu yang kelamaan, ya, jangan kelamaan. Iya. Ya, langsung rilis, keluarin. Ntar kehilangan momen. Bener. Kalau kelamaan jadi kristal kata orang dulu. Nah, jadi odol. Odol nah, kalau kelamaan. Iya, Jadi betul. buat teman-teman Majesty sukses, ditunggu albumnya ya. Iya. Nah, Ush. Gas buat ini. Hormat gerak. Ini lu Cerita. jadi apa nih jadi marinir? Gak, ini ceritanya gini. ini dalam rangka ulang tahun Marinir. Ulang tahun Marinir. Terus ada teman gue yang dari Marinir datang bawain bajunya yang bakal dipakai buat manggung. Jadi manggungnya pakai begini nih, seragam lengkap. Iya, lengkap. Terus gue nyobain deh, gue bilang, ya lo dandanin gue deh. Terus, oh ya anjing, gue kayak tentara Gurkha. Gue jadi Gurkha. gila, gue tentara Gurkha, gue ngeri. Oh, Anjir, ini nih. ini jadul nih. Bassnya masih stiker ini. Ini bass Dade. Oh, bass Dade ya? Gue masih belum punya bass nih. Sini. Ini flash. Nggak, ini udah slang. Oh, udah slang ya? Ini udah slang. Anjing, Gue pakai bass Dade nih. Wah, jagoannya. Apa kabar? Irfan Sembiring. Irfan Rotor Sembiring. Fluid Fobia. Pak, boleh minta SIM-nya dulu, Pak. Ah, itu dia. Rotor behind the 8 ball. Nah, itu tadi barang Irfan Sembiring yang kapan-kapan ngobrol sama dia berat juga tapi gue ntar. Iya. Panjang ntar. Panjang. Dalam. Dalam ntar ngobrolinnya. Gitu. Tapi ngomong barang Irfan Sembiring, lu sempat ikut dengan ini dia apa? Waktu itu kan dia suka ini kan yang sempat cerita sama gue, datang ke masjid atau ke daerah-daerah untuk kayak ceramah gitu ya. Iya, dakwah. Ya gue kadang-kadang gue ikutan apa aktivitas sama mereka. Dan itu kan ke pelosok-pelosok ya. Iya. Ya. Itu sebenarnya gue gini, gue butuh
kegiatan itu dalam rangka gue mau ngebunuh keakuan gue sebagai gue seorang musisi, sebagai gue slang bahwa gue manusia yang sama aja sama orang-orang yang di pinggir-pinggir itu. Gue nggak ada apa-apanya. Jadi dengan gue berkegiatan kayak gini, gue di situ orang nggak ada yang tahu gue siapa. Dan gue berpakaian tidak seperti gue biasanya. Dan gue disuruh-suruh nyapu, bersihin WC. Tapi itu asik buat gue. Karena gue seneng karena kalau orang tahu orang minta tanda tangan lah segala macam. Justru ini gue menjadi manusia yang benar-benar manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya, dan gue belajar itu semuanya. Nah, kalau kita ngomong sekarang ini, Man, banyak teman-teman musisi yang ada yang dibilang dalam tanda kutip hijrah, ada yang juga yang masih bermusik tapi dengan attitude dan juga boleh dibilang fashion yang sudah berubah. Contohnya Mas Edi Kemput ya. Gue sambil wah, ini juga ada itu tuh Abah. Ini Abah nih, Abah. Ini si makanan juga punya. Gue sikat ya, Abah ya. Kayaknya brownies nih, tadi browniesnya udah dimakan di depan. Makanya belum. Waduh. Dia punya coklat berasa nih. Setengah buat gue ya pulang ya. Daripada gue makan. Ini lagi mendingan kan brownies sedikit. Itu mau belinya roti bantal lagi, saya kaya lagi. Nih. Kayak misalnya teman-teman atau teman-teman musisi yang maksud gue gini, dari pandangan lo sendiri, lu kan nggak berubah secara dandanan ya, berubah kalau kayak tadi lagi ikut sama Irfan dengan dandanan yang berbeda dan segala macam. Lu tetap dengan attitude lu, fashion yang lu suka, tapi lu memperbaiki, boleh dibilang sisi religinya diperbaiki lagi untuk menjadi yang lebih baik. Ada yang ngomongin nggak kayak, kok tanggung amat sih, nggak mau kayak gitu-gitu dan segala macam? Karena gue pernah digituin. Lo kalau mau pindah aja ini sekalian gini-gini. Gue begini aja udah gitu. Iya. Gue nggak tahu sih, mungkin nggak secara langsung ya. Tapi kalau gue sih menanggapinya, yang lebih esensial tuh sebenarnya yang berubah harusnya di sini. Ya, bukan di wujud ya. Bukan di wujud. Ya. Boleh juga di wujud. Tapi kita mesti konsisten gitu. Ya. Tapi ini kan yang sekunder tapi menurut gua. Yang jangan dibahas lagi tuh sekunder. Itu bahasan jangan. Premiernya. Oke. Premiernya adalah hatinya, kalbunya ya. Kalbunya. Intinya kan itu. Karena nanti yang pada saat kita meninggal yang kembali kan kolbu kita. Iya, betul. Gitu. Ininya yang sekunder tadi ditinggalin, dimakan cacing. Benar. Itu kayak nyokap gue suka ngomong gitu tuh. Wah, yang nggak tahu ya ini prinsip nyokap gue loh. Yang mungkin merasa prinsipnya beda ya nggak apa-apa. Cuma nyokap gue suka ngomong gini. Kan gue mah pengen ngapus satu apa gimana ya? Gitu. Ngapain dihapus-hapus kak? Gitu. Dan nanti kayak kalau kamu mati mah yang ke atas nggak akan ada tatonya. Yep. Gitu. Oh siap. Gitu. Tapi ulah nambah, ya beres gue. Ya. Mau nambah main lagi penuh, ya enggak. Gitu ya udah akhirnya gue pikir ya udah apa yang ini menyokap gue. Cuman dia kadang-kadang suka malu sama saudara-saudaranya kalau gue pulang kampung lebaran. Cuma gak tato nih ya, bicara tato nih. Kita tutup. Malu jeung si Wa ieu ditinggalin tak. Malu jeung si Wa ieu tadi ditinggalin gitu. Ya udah ya gue tutup, menghormati orang tua kayak gitu. Tapi buat gue ada prinsip yang benar juga, maksudnya sekunder. Premier ya kan ini yang penting premiernya yang di kalbu kita yang akan ke atas. Jangan hati kita yang ditato. Nah bahaya. Gitu. Nggak kena, masa nggak kena jarum. Ya nah, jadi udah ya masing-masing punya prinsip dan pendapat ya. Ya. Gitu. Ini ada pertanyaan yang boleh dibilang pertanyaan iseng sih. Kalau besok semua umat manusia harus pindah ke Mars karena bumi udah hancur dan rusak, kata apa yang ingin lu ucapkan untuk bumi? Harus pindah. Iya. Karena harus pindah. Bye-bye. Bye-bye aja. Bye-bye bumi. Kita pindah ke Mars. Mau apa lagi? Oh iya, sampai di Mars banyak modern darling tuh pakai kacamata. Apakah ku berada di Mars ataukah mereka orang Mars? Iya, banyak Jimmy dari sana. Iya enggak.
Oke, pindah ke sana, tangan polkadot semua orang Mars tadi. Iya nggak, Pren? Kapan sepedaan, Pren? Iya nggak, biar strongki. Nih, pesan dari Ivanka Wah, ini enak nih gue. gimana kan? Ya. Untuk teman-teman slanker di Indonesia, ada pesan nggak untuk para teman-teman slanker? Karena gini, akhirnya gue melihat sekarang ya, waktu tour slang selama 3 bulan gue tour, gue melihat slanker itu akhirnya kan kita berkaca akan idola kita, ya kan? Gue pribadi, gue ngefans dengan Mike Nash. Akhirnya gue mentato bunga mawar lah, inilah segala macam, rambut di pomade dan segala macam. Melihat era-era ini seperti itu, bahkan mengidolakan role modelnya sampai wah si ini mabok, ikutan mabok dan segala macam. Yang gue lihat dari slanker, ketika slang benar-benar sudah merubah image-nya. Tour kemarin 3 bulan, gue melihat dari semua kota hanya segelintir slankers yang masih melakukan hal negatif. Tapi hampir 80% mereka clear. Sudah nggak seperti slanker yang dulu dikenal orang rusuh, pemabok, apa segala macam. Itu mereka melihat dari tanpa harus lu ngomong apa gimana, Pak? Tanpa harus slang ngomong gitu. Ayo berhenti mabok apa segala macam. Sebenarnya kan slankers itu kan kita menganggapnya teman seperjuangan. Jadi gue sampai sekarang pun sering slankers kontak segala macam. Nah, apa-apa yang kita mau sampaikan ke mereka itu kan lebih banyak tersirat dan tersurat di dalam lirik. Gitu. Kayak misalkan Mars Slankers isinya kerja. Jadi emang kita pengen banyak hal positif yang ke Slankers. Dan kita juga pengen ada manfaat nih, kita sebagai anak band yang punya fans. Manfaatnya apa? Ya pada saat emang kita punya fase kan, punya masa lalu juga, dan kita memang akhirnya sudah mentransformasi, dan itu yang kita harapin Slankers juga ikutan bertransformasi. Apalagi ditambah kondisi pandemik seperti saat ini. Cuman ada beberapa kiat-kiat sih yang gue kita mesti pertama kita mensyukuri kondisi pandemik ini. Kita mesti alhamdulillah, susah sama senang datangnya dari Allah. Kita mesti syukurin dua-duanya. Sakit sehat datangnya dari Allah, kita bilang alhamdulillah gitu. Nah kita pengennya seperti itu gitu. Jadi tetap positif, tetap semangat, jangan sedikit pun lemah gitu. Malah justru ini kita sama-sama kita berjuang, kita jadiin masa sulit ini kita berkolaborasi bersama. Berkolaborasi bersama dan kita berjuang sama-sama. Kayak misalkan gini, ada teman-teman Slankers punya dagangan gitu ya. Lo posting aja ke gua akan repost gua di story gua. Dengan sangat senang hati gitu. Karena memang harus begitu gitu. Ya, saling membantu. Iya, support. Iya, itu dia. Yang gue berharap sih seperti itu juga. Kayak gini. Salah satu nih kayak slang itu besar karena Slankers. Gitu. Yang beli tiketnya slang manggung siapa sih? Slankers. Yang beli kasetnya zaman dulu Slankers. Iya. Yang beli CD, beli merchandise-nya slang siapa? Jadi ibaratnya boleh dibilang secara tidak langsung slang dibesarkan oleh Slankers. Nah, kita terakhir gue punya ide. Sebenarnya ini gagasan yang udah lama. Gue pengen berbuat sesuatu sebagai timbal balik dari slang untuk Slankers. Adalah sebuah movement, gerakan itu namanya kita bilangnya slangpreneur. Jadi gue pengen Slankers ini itu jadi orang yang memang mumpuni dan mampu berjuang dan membuktikan dirinya bahwa mereka mampu, terutama untuk di bidang apa? Terutama di bidang wirausaha. Gitu. Jadi
mimpi kita satu saat misalkan Slank manggung, tiketnya 750.000. Nggak ada yang protes. Ya. Karena Slankersnya mampu semua. Iya, betul. Itu mimpinya gue. Ya. Makanya ini mimpi gue, mudah-mudahan program Slankpreneur ini bisa berjalan. Amin. Gitu. Karena dengan kita, jadi gue pengennya slang itu bisa memfasilitasi slankers ini untuk berusaha. Contohnya gampang aja, kita bisa bikin program si Slankpreneur ini. Ya. Mana usahanya slankers, mana, lu punya apa, lu punya usaha apa, keripik lah, kita promoin. Kita promoin. Kalau bisa malah kita cariin uang untuk modalin mereka. Nah, kan itu berarti benar-benar sirkulasi yang luar biasa. Iya, itu mimpi gue. Karena bagaimanapun slang itu punya tanggung jawab yang besar terhadap slankers ini. Apapun yang kejadian sama mereka, ibaratnya gini, menurut gue, nanti di hari akhir kelak kita akan ditanya apa yang udah pernah lu bikin sama slankers. Nah, Padahal itu beneran. Gitu. kalau lu bikin yang negatif lo malah kayak Iya, negatif. Tapi kalau bikin yang positif, Nah, itu tabungan kita. tabungan surga. Karena ada beberapa ada teman-teman ya suka nanya, lu kan udah lu udah hijrah. Udah kalau hijrah tuh tinggalin musik, gitu kan. Iya. Nah, kalau menurut gua justru gua kalau ninggalin musik, gua kehilangan ladang dakwah gua. Betul. Gitu. Ya. Kalau ya kan, kalau misalkan gua keluar nih gitu, terus gua menjadi bukan slang. Pada saat gua bicara sama slankers, gua udah nggak terlalu dianggap lagi. Gitu. Ya. Tapi kalau pada saat gua di dalam slang dan gua bicara tentang hal-hal kebaikan, Ya. itulah powernya justru di situ menurut gua. Jadi kadang-kadang tanpa harus lu bicara pun orang melihat seorang sosok Ivanka, si Ivanka udah nggak minum, Ivanka udah ini, Ivanka udah itu. Ya kayak gue bilang tadi, karena dia mengrol modelkan lu, dia ngefans sama lu, fans idola gua aja dia bersih, Iya. mau nggak mau dia kan mau nggak mau ke bawah Iya, positif, iya. ya kan Iya, gitu, secara tidak langsung. Akhirnya tanpa harus dalam tanda kutip harus dakwah, Harus ngomong. harus ngomong ya kan, orang udah langsung mengikuti Iya. kebiasaan yang dilakukan oleh Ivanka sendiri. Kayak gitu. Tapi kalau lagu pertama tadi kita nyanyi Carrie kan. Itu lagu percintaan gue dengan Ai Si Apsara. Ai anjing. Anak keempat. Ada ceritanya tuh. Tapi lu ada nggak, Man, lagu romantis lu untuk istri sepanjang masa atau lagu jadian mungkin? Gua Friday-nya Cure. Oh, ini Friday I'm in Love. Friday I'm in Love. Wah, nyanyinya musik ini kalau Robert Smith. I don't care if Monday's blue, Tuesdays cry on Wednesday too. Ya, gitu deh. Ya, itu Karma Police-nya Radiohead. Radiohead. Karma Police. Nah, gua kira yang ini. Apa? Ini juga. Oh, udah Oh, wah, gue jadi ingat masa pacaran gue loh. Wah, itu bahaya. Itu lagu gue. Itu lagu gue diputusin dulu. Iya. Gue kalau itu lagu gue zaman sama istri gue zaman Backstreet. Gue 6 tahun Backstreet. Kok bisa? Iya, memang gitu. Lo bayangin, iya nggak disetujuin. Gue pacarin anak SMA. Anak SMA kelas 2. Anak SMA kelas 2 dipacarin oleh anak band slang lagi. Yang zaman itu acur banget ya. Notabene ngawur banget. Ya itu akhirnya 6 tahun. Backstreet. Dan hasil dari Backstreet itu akhirnya si mertua gue yang sekarang ngundang gue makan malam dan ya gue diterima. Gitu. 6 tahun tapi penungguannya. 6 tahun. Dan mendengarkan si era itu ya. Nah, itu dia. Nah, gue lagu itu justru terbalik. Lagu gue diputusin. Aduh. Pedih banget ya? Pedih banget. Aduh, kayaknya lu langsung inget lu mau nangis lu jangan. Jadi pengen pakai tenso plastik kita ini. Aduh. Kacau. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Ivanka. Ya.
arti keluarga buat lo. Ada Mbak Putri di sini, apa kabar Mbak? Ya. Cari nama Neng Risma. Satu tongkrongan nama Iya, punya Bokil. betul. Betul. Ada Jili Sabria dan juga Saladin Prakasa. Ya. Ini arti keluarga buat Ivanka. Wah, arti keluarga buat gua boleh dibilang hampir segalanya ya. Jadi laki-laki gitu kita ya. Apa sih buat kita apa yang kita usahain semuanya kan buat keluarga. Ya. Kalau kita punya orang tua juga kita usahain buat orang tua kita, buat punya anak istri kita usaha, kita ikhtiar lah ya buat mereka semuanya. Untuk apa sebenarnya? Itu dalam rangka kita ibadah sebenarnya. Udah itu aja. Jadi keluarga adalah media utama kita untuk menjalani hidup menurut gua. Dan udah pas juga ya. Sepasang lagi. Iya. Cowok ya kan. Yoi. Terus Ini kapan ya? Ini di mana nih ngomong-ngomong? Wah, kayak kebun binatang. Bukan. Kayak parkiran kebun binatang nih, pohon-pohonnya akasia nih. Enggak nih, kayaknya lagi kurban nih. Oh, kurban. Lagi motong sapi. Oh. Guys, Iya. Itulah arti keluarga dari Ivanka ya, Cawar Bular dan Cabulit. Yang pasti tadi perbincangan yang luar biasa, banyak sekali yang kita pelajari dari ngobrol bareng Ivanka. Dari mulai cupang bisa bermanfaat, ya kan? Tensoplas ada korelasinya dengan ikan cupang. Dengan cupang ya, bukan dengan ikan cupang. Hingga apa yang kita jalani seperti misalkan bersyukur, apapun yang kita dapat, sakit, suka, duka, senang, sedih, bersyukur. Alhamdulillah, bersyukur. Iya. Gitu. Seperti sebenarnya kehidupan kita kalau kita selalu mensyukuri apapun itu, token lu bunyi, lu bersyukur kan. Betul. Token gua bunyi, gua mesti nyari duit nih. Iya. Kayak gitu-gitu. Iya. Bersyukurlah seperti itu. Jadi mau nggak mau pasti akan ada hal yang baik dalam hidup kita. Amin. Pasti. Itu. Itu pasti ada Amin. hikmahnya. Ya kayak gini deh, kita pandemik ini kayak tadi lu bilang, hikmahnya apa? Kita jadi lebih bersih. Lebih dekat keluarga. Ya kan? Yang tadinya kita nggak kepikiran jualan cupang, kita mau jualan cupang, ya kan? Taman yang dari berantakan isinya alang-alang jadi janda bolong semua. Maaf gitu. itu aglonema lah, red lipstick lah, black lipstick lah, segala macem. Sampai kuping gajah 40.000 kadang. Yang biasa liar di pinggir aja 40.000 kuping gajah. Sampai ya, satu hal lagi yang belum kegiatan yang sampai gue belum pernah lakonin, gue jalanin itu apa? Gue jadi host. Nah, jadi host di TV One ya? TV One di acara One Fest. Itu nggak pernah kebayang, tapi itulah kejadian. Karena apa? Itu hasil dari keresahan gua ngelihat teman-teman band kita dan itu gue ngeliat slang, gigi, nggak ada ruang untuk off air. Ya betul. Gitu, susah banget. Palingan online. Dan akhirnya ya terjawablah semua, alhamdulillah. Kita bisa bikin satu program acara TV yang mana suasananya konser beneran. Oke. Lighting, ornamennya, LED, ada efek. Wah, kita maksimal dan itu bisa kejadian akomodir di acara TV One kita. One Fest, tonton dari rumah ya. Setiap Sabtu itu jam 9 malam. Itu di situ gue sama Thomas. Kok hostnya? Hostnya gue, Thomas sama Wika Salim. Oke. Gue bertiga. Orang banyak yang nanya, kok kenapa sih lu sama Thomas pemain bass tuh kedua-duanya kenapa ya? Gitu. Gue bilang filosofinya pemain bass itu kan pasti selalu banyak kan di belakang. Jaga rhythm, jaga groove sama pemain drum. Nah, di kali ini kita harus ke depan. Kebanyakan pemain bass jarang ngomong. Kali ini kita harus ngomong. Itu masih. Ya udah, akhirnya kita jalanin aja. Ya ini hidup ini kan mesti kita sikapi, kita ngalir aja. Mantep tuh. Wah, lu tonton tuh One Fest ya di TV One. Hostnya ada Ivanka di situ. Hari Sabtu jam 9 malam. Iya. Oke. Thank you banget ya, Van ya. Sudah hadir. Terima kasih banget. Sehat-sehat. Sudah hadir. Terima kasih buat teman-teman semua di sini dari ada ini yang punya istrinya Ivanka, Soli Butter Kitchen. Ya. Ada dimakanin, ada parunya yang luar biasa. Ini juga enak nih. Aduh, si Abah. Nah, ini gue punya hadiah buat Ivanka. Wah, T-shirt. Wah, kalau aslinya ini gambar White House dikenain petir. Ini gue yang kena petir di sini nih. Tapi kena petirnya petir
yang boleh kita syukuri. Wes. Wah, cuman ini kayak ini jadinya nih. Kayak cupang Avatar. Thank you banget Bajang. Thank you banget. Thank you banget. Sehat-sehat ya. Kita terakhir akan membawakan sebuah lagu. Gua takut salah main nih pan kayak mainannya. Apaan sih? I Miss You But I Hate You. Nah, lagu yang dibikin groove-nya sama Ivanka gara-gara pengen bikin lagu yang boleh bilang nge-groove. Tapi Tapi emang nyanyi ya? Oke. Waktu aku lagi